Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, saudara semuanya ya. Ini ada kipasangnya regensi. Kondisinya ini kebakar ya, atau katakanlah konslet. Kalau menurut saya nih, ini yang lilitan yang kecil ini. Nah ini, yang pertama lilitan ini angus sih, angus ini. Kelihatan dari dalam angus. Ini kipasangnya regensi, wattnya 88 watt. Kategorinya kecil ya, wattnya watt paling kecil ini 20 inci. Ini masih asli dari warna dan sambungannya asli ori, bahasa orinya ya. Kapasitor juga masih aslinya 2,5 mikro. Bawaan asli tidak pernah atau belum pernah, bahasa belum pernah diservis. Ini warna merah, kecepatan nomor 3. Nah ini warna merah yang gabung ke kapasitor. Nah ini kapasitor satu lagi warna biru. Ini yang konslet ya, saya akan putus karena kalau tidak diputus sangat sulit ya, karena saya akan mungkin ya, bukan saya rubah dari warna kabel, tidak, akan saya rubah posisinya aja karena ini ada yang hangus ya. Bahasanya ini hangus, putus. Nah ini putus ini nih. Ini sebenarnya sih masih bisa disambung, masih bisa disambung. Kondisinya nih 3 kabel ya aslinya ini, yang putusnya konslet ini. Nah ini putus, juga putus ini. Ini 3 kabel ini pengeluarannya dari sini nih, nyebrang dari sini ke sini. Ini 3 kabel. Dari 3 kabel ini karena kondisi ini konslet, saya akan buang 2 kabel, jadi saya menggunakan hanya 1 kabel. Dari sini kemari saya gunakan 1 kabel. Nanti kan saya potong ini kabelnya, saya akan potong di sini karena efek konslet ini sangat parah ya. Kita buka semua ikatannya supaya lebih mudah. Perlu diketahui ya, sebenarnya skema khusus untuk regensi belum saya bikin atau belum saya buat ya. Itu skema khusus kipas angin yang 16 inci 12 inci. Kalau skema ini belum pernah saya buat, belum pernah ada. Mungkin nanti ya saya akan buatkan skemanya, karena dari penyambungannya sangat beda sekali nih. Nah ini strom langsung ya dari listrik, warnanya hitam. Nah ini warna hitam, strom langsung, lewatnya fuse. Ini bukan strom kapasitor, bukan, ini kapasitor ya. Nah ini warnanya biru ya. Ini 1 kabel, ini warna biru ini keluar 1 kabel. Perlu diketahui ini gulungan dalam atau gulungan luar ini gabung jadi 1, berikan strom. Tapi bukan strom kapasitor, tapi strom langsung. Ini kuncinya ada di merah yang tadi di kapasitor, sama speed kecepatan nomor 3 tuh kuncinya di situ. Karena merah ini
ada dua kabel yang sangat berbeda ya, yang satu yang besar dan satu yang kecil. Nanti kapan-kapan saya buatkan skema, karena durasinya agak panjang, makanya tidak saya buatkan skema. Untuk penjelasannya juga sangat rumit. Nanti kalau ada dinamo yang putus cuma tinggal nyambung aja, nanti saya buatkan skema. Karena kan mencari yang putus, memperbaikinya udah lama, kita jelaskan satu-satu nanti tambah lama lagi. Itu untuk pemahaman aja ya. Untuk buat teman-teman, untuk saudara-saudara semuanya, ini dinamo ini sangat berbeda sama skema-skema yang kemarin saya buat ya. Berapa skema itu bukan untuk kipas ini ya, bukan untuk kipas ini skema ini belum saya buat, karena jalurnya sangat beda jalurnya, tidak sama. Adapun video yang satu yang pernah saya buat itu saya rubah jalurnya, nah itu bisa jadikan skema, karena waktu itu wattnya juga 110 watt. Kenapa kok beda antara watt 110 sama 88? Ya beda karena yang di tengah ini untuk kapasitor sendiri ya, warna biru ini kawatnya kecil dan lilitannya sedikit. Kemarin saya buat strom. Sekarang saya akan ikutin aslinya ini dari strom ini. Di dalam masih ada fuse-nya nih ya. Yang ini juga warna merah ini yang perlu diketahui ya, kemarin saya jelaskan juga ada dua kabel ini ya, yang satu sangat besar, yang satu sangat kecil. Nah ini perbedaannya seperti itu, yang berhubungan langsung dengan kapasitor dan speed nomor 3. Nah ini yang dari dinamo ya, yang tadi saya putus ini, ternyata konsepnya tuh di situ. Ini yang putus ini konsepnya di sini. Ini sangat beda sekali, yang kecil nah ini besar, sangat kelihatan ya, bedanya sangat jauh. Masalahnya dari kawat 0,20 sama 0,25 itu sangat beda jauh, kelihatan. Warna merah ini ya, yang di speed ini. Ini yang putus ini ya, ini kapasitor. Nanti akan saya jelaskan satu-satu ya cara penggabungannya, tapi saya tidak membuatkan skema karena durasinya udah panjang banget ini. Kalau saya jelaskan menggunakan skema nanti durasinya bisa nyampe 1 jam lebih. HP saya yang nggak muat, kemarin gulung dinamo 1 jam aja udah ngeblank, padahal belum setengahnya. Makanya nih mudah-mudahan kedepannya ada HP yang mendukung ya. Ini kan kupas semuanya nih, ikatannya nih, ikatan kawatnya saya keluarkan semua, karena nanti nyebrangnya di sini nih, penggabungannya ada di sini. Ini 3 kabel ya, 3 kabel ini baru kelihatan 2 kabel. Ini yang satu kemana nih, kelihatan 2 nih, nyelip-nyelip di tengah nih. Nah, kalau nggak salah ini biasanya nyelip-nyelip di tengah nih.
harus hati-hati ya, mendorong ini pelan-pelan karena dikhawatirkan nambah putus gitu. Nah ini jadi 3 kabel ya, ini ada 3 kabel. Nanti saya ganti ya lapisannya nih, karena dilapis juga lebih bagus ini. Nanti saya ganti lapisan menggunakan lapisan putih. Iya benar, ini di luar ini ya, yang 3 kabel yang tadi itu, karena 3 kabel baru keluar 2. Nah ini yang satunya lagi, nah ini 1 2 3. Nah ini kita amatin di sini 3 kabel ini ada yang 2 ini sama-sama kecil, yang 1 besar. Yang kecil saya potong. Kenapa kok saya potong? Karena saya tidak menggunakannya, saya hanya menggunakan 1 buat kapasitor sama kecepatan. Ini yang kecil-kecil ini paling besar ini. Nah ini yang kecil saya potong, saya keluarkan ke sebelahnya ya. Nah ini saya keluarkan, nanti akan saya gabungkan lagi, karena ini hubungannya masalah konslet, makanya saya tidak gunakan 2 kabel, saya hanya menggunakan 1 kabel. Ini 3 kabel saya jadikan 1. Ini seharusnya keluarnya 3, kok kenapa jadi 2 nih, nyebrangnya 3 nih. Nah, ini mungkin nyelip lagi ya. Ini 3 tapi keluarnya baru 1, kemana ini? Biasanya putus-putusnya nih di tengah, karena putus konslet itu biasanya kelihatan ya, kelihatan putusnya biasanya kelihatan. Keluarkan sedikit ini, mungkin nyelip di sini kali biasanya itu. Nah iya benar. Nah ini yang paling besar ini ya, perlu diketahui ini kawat yang paling besar di antara 3 ini. Nah ini yang paling besar ini, nanti ini warnanya nanti jadi warna merah nih penggabungannya gitu, karena paling besar ini buat kecepatan nomor 3 ya. Dari 3 ini yang paling besar ini kecepatan nomor 3, karena ini konslet jadi saya tidak pakai lagi nih. Nah ini saya buang. Ini yang nyelip tadi udah ketemu nih. Kita akan ukur dulu, terutama di strum. Yang kedua, strum itu di dalam, yang di luar itu kapasitor tapi nyambungnya ke 3 sama kapasitor. Ini warnanya ini warna hitam, ini seharusnya 2 kabel ini. Kita ukur ke kapasitor warna biru, hidup jumlahnya 3. Strum langsung ke kapasitor warna biru, hidup jumlahnya 3. Karena ini putus, saya akan gunakan 1 kabel untuk penggabungan penggabungannya ini. Nanti saya akan ikutin warnanya warna merah, saya akan buatkan warna merah buat kecepatan nomor 3 yang menggabung ke kapasitor. Aslinya kan seperti itu. Ada yang saya buang, ada yang saya gunakan, karena kapasitor ini harus maksimal di 4 sisi. Baling-baling besar kapasitor maksimal di 4 sisi ini harus hidup semua. Yang saya buang itu kecepatan. Ini kan gabung kemarin. Nah ini
karena ini sudah tidak terpakai. Nah, ini saya akan buang, saya gantinya tadi yang saya solder. Nah, ini penggabungan dari seberang ya. Nah, ini penggabungan dari seberang yang tadi keluar 3, saya sisain 2. Nah, ini saya sisain 2, jadi yang satu ini masih gabung. Nah, ini yang tadi saya solder ya ke merah. Nanti sebetulnya warna, karena ini paling besar hidup ya. Ini juga saya cek tadi hidup ya. Nah, ini kapasitor warna biru sama setrum langsung hidup. Kita cek lagi yang lain, yang 2 ini ya, yang tadi saya potong itu. Nah, ini kanan kiri kita cek apakah hidup. Ternyata hidup, tapi sedikit sekali ya, cuman 1. Kita cek lagi yang satunya lagi apakah hidup. Nah, ternyata hidup. Ini yang dalam. Nah, ini yang dalam ya, yang fuse-nya ini masih ada ya. Fuse ini warnanya warna hitam dari strom langsung. Ini seharusnya keluarnya 2 kabel pengaduan antara dalam dan luar, tapi jadikan strom, kan sangat beda dengan skema yang kemarin saya buat. Kenapa saya kupas ini? Karena susah banget ya, udah lengket, nggak bisa ditarik. Ini cutternya nggak tajam kok, ini cutternya bukan cutter baru. Kalau cutter baru saya nggak berani ini ngupas begini, takutnya meleset kena jari, udah pasti berdarah. Karena ini cutter udah nggak tajam ini, makanya saya berani pelan-pelan aja sih. Nah, supaya bungkusnya ini lepas. Ini udah lengket banget ini bungkusnya nih. Ini dinamo dalam strom, nanti saya akan gabungkan ke luar yang tadi saya solder itu. Ini kecepatan ini. Nah, biasanya kan langsung lepas itu ya. Tadi agak keras juga nih, saya lepasnya tadi keras banget. Ini kalau dilibet ya atau diseberangin ini enggak sanggup, ini terlalu pendek. Nah, kalau dikepang ini nggak bisa, terlalu pendek. Ini harus disambung ya, nggak nyampe. Nah, ini harus disambung. Kita buat sambungan 2 kabel ya. Nah, ini 2 kabel kita buat sambungan supaya panjang. Kalau panjang nanti kan mudah dililitnya, ngepangnya itu gampang gitu. Ini tidak sampai, karena tadi saya rubah ya posisinya, jadi sisanya pendek. Yang disambung ini salah satunya nanti akan menggabungkan yang paling besar ya. Yang sebelah kiri kan ada yang paling besar itu kawatnya. Itu salah satunya akan menggabungkan kemari. Tapi saya akan coba menggunakan solder. Biasanya nggak saya solder biasanya, tapi saya coba solder. Mumpung panas nih soldernya nih. Kalau nyolok dari awal lama, mumpung panas kita solder aja dulu nih. Sisanya kita potong.
Frekuensi ini sangat berbeda, sangat berbeda jauh dari kipas yang lain. Bahasanya nggak nyambung sama kipas-kipas lain, nggak nyambung. Kalau merek Cosmos sama Miyako sama, Mas Pion juga sama, cuma tandanya Mas Pion kebanyakan stripnya di tengah yang keluar kabel satu-satu. Ini sebenarnya juga sama, yang dalam ini keluar satu, yang luar keluar 3 sama, cuman perbedaannya ini ya ini. Nah ini setrum. Nah ini strum yang sebelah sini nih, ini kapasitor. Ini keluar satu kabel, ini kapasitor warna biru. Ini nanti akan saya gabungkan ke dalam ini satu nih, yang tadi saya solder yang satu biji ini saya gabungkan ke dalam. Di dalam keluar satu, jadikan setrum. Makanya setrumnya ini double, 2 kabel, dari yang satu di dalam, yang satu di luar. Yang satu ini kapasitor, yang satu lagi kapasitor ini gabungkan, saya jadikan warna merah ini. Yang paling besar ya, kawat yang paling besar. Nah ini antara 3 ada kawat paling besar. Nah ini nanti saya jadikan warna merah ya kan. Dan kiri ini penggabungannya jadi satu, kecepatan nomor 2. Ini buat belajar aja ya, pemahaman aja. Nanti saya buatkan skema supaya lebih jelasnya lagi, lebih rincinya lagi, karena ini terlanjur udah panjang banget videonya, makanya saya tidak buatkan skema. Kepanjangan nanti videonya. Nanti yang kedua kalinya kan saya buatkan skema supaya lebih jelas. Jadi ini cuman pemahaman aja, pemahaman ya. Kalau udah sedikit paham, nanti pas ada skemanya mungkin nanti lebih paham lagi gitu. Maksud saya seperti itu. Ini masih ada fuse-nya sepasang ya. Nah ini setrum, 2 kabel ini ya, luar dan dalam jadi satu. Strom langsung ke listrik, warnanya warna hitam. Ini warna merah, ini kecepatan nomor 3. Ini pengepangan antara kanan dan kiri dari kabel atau lilitan yang paling besar. Di 3 ini ada yang paling besar 1. Ini itu warna merah, karena hubungannya ini nanti ke kapasitor, ke speed bahasanya gitu, speed nah kapasitor. Ini masih aslinya warna biru, nggak saya robah karena bekas juga masih ada ya. Nah ini kita potong aja nih. Kita lihat dari saklar ya, kita lihat dari saklar ini, kita samakan warnanya. Nah kecepatan 1 2 3 kita samakan supaya tidak kebalik. Ini 2 kabel, kecepatan nomor 2, karena yang nomor satunya kan kita kan merah. Ini kecepatan nomor 2, 2 kabel. Penggabungan antara kanan dan kiri dari kawat yang kecilnya sama. Ini 1 kabel ini, tapi kecepatan nomor 1, makanya bedanya kan seperti itu. Ini 1 kabel, kecepatan nomor 1. Kawatnya kawat kecil, bukan kawat besar. Kalau yang tidak paham, ini jadikan setrum. Kalau tidak paham, ada kemarin yang servis jadikan setrum, karena strum kapasitor itu 1 kabel dan kapasitor 1 kabel, ada yang salah. Tapi nggak apa-apa lah, namanya belajar.
Orang belajar terkadang ada salahnya, wajar. Saya dulu juga belajar banyak salahnya, tapi setelah kita renungin, kita pelajarin, kita pahamin, udah gampang masangnya nih. Ini piece-nya saya pasang lagi nih, mudah-mudahan sih bisa bertahan lama ya, bisa kuat lah. Ini pendek banget ini penggabungannya nih, yang merah nggak nyampe, saya solasi aja. Nah yang tadi saya solder saya tutup ya, supaya tidak menjadikan konslet. Ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak bisa diperbaiki, ada yang bisa normal kembali, ada yang tidak bisa normal kembali. Jadi saya menghimbau pada teman-teman semua yang nonton video ini, saya belum membuat skemanya, mungkin minggu depan saya buatkan skema. Skema yang kemarin masih banyak yang bertanya, masih banyak yang bingung, masih banyak yang belum paham, tapi ada yang sudah berhasil, alhamdulillah. Ada yang udah bisa memperbaiki kipas sendiri, alhamdulillah udah bisa. Ada yang masih bingung, ada. Saya rapikan dulu nih, dikhawatirkan ada yang nyelip ya, nyelip di tengah-tengah jadi yang putus, nyelip di keren konslet, bahaya juga nih, harus hati-hati. Ini agak seret juga nih, pelan-pelan kita masukinya, putar aja sedikit, goyang-goyangin, nah supaya mudah masuk. Nah kita paskan lubangnya ya, lubang yang besar ini kita paskan dulu supaya tidak menceng ya, karena kalau menceng nggak susah juga nanti masang untuk pengaman ya, pengaman yang putih itu, pengaman getaran kalau orang bilang, supaya nggak bergetar. Kita akan tester dulu ya, bukan tester sebelum kita colokan listrik, kita menggunakan tester apa hidup apa mati, yang perlu dipahamin sekali ya, jangan sampai konslet bodi. Jadi sebelum memegangnya, kalau bisa ditestar dulu, jangan sampai konslet bodi. Kalau konslet bodi kan dipegangnya drum. Ini setrum langsung, warna kabelnya warna hitam, strum listrik ya. Tester ke merah hidup, tester ke kapasitor hidup, tester kecepatan 1-2 hidup, ke bodi mati. Nah ini kalau ke bodi hidup nyetrum. Saya ulangin lagi ya, ini belum saya buatkan skema untuk kipas angin yang ini, belum. Jadi skemanya belum ada, nanti saya akan buatkan, karena ini sangat berbeda sekali ya, sangat berbeda sekali gitu. Kenapa kok saya belum buatkan skema?
karena yang kemarin masih banyak yang bingung, masih banyak yang bertanya. Ini kapasitor masih asli 2,5 mikro. Skema kemarin masih banyak yang bertanya, jadi saya belum buatkan skema yang ini karena ini sangat berbeda. Adapun video yang kemarin ya sama sih, kipas besi juga, tapi saya robah itu setrumnya. Saya robah karena wattnya 110 watt, dinamo besar. Ini wattnya 88 watt, jadi dinamo kecil. Kalau saya robah, dikhawatirkan tidak ngangkat, setrumnya tidak ngangkat. Dikhawatirkan seperti itu. Karena kawatnya sangat kecil, strum tengahnya nanti saya bentuk jadi strum kapasitor, tenaganya nggak ada. Karena kawatnya kawat kecil, juga jumlah lilitannya sangat sedikit. Makanya powernya harus, jumlah lilitannya harus banyak. Apalagi baling-baling besar, baling-baling besi, ini tenaganya benar-benar harus kuat. Kecuali kalau baling-baling plastik. Kita juga membedakan ya antara dinamo 12 in sama 16 in juga sangat beda. Daya tebalnya current juga beda. Apabila 12 in dipasang 16 in ya enggak, ada yang kuat, ada yang bisa, tapi ada yang nggak bisa ngangkat kecepatan nomor 1. Kalau nomor 3-nya ngangkat, cuma nomor 1 nggak bisa. Saya kan menggunakan baling-baling. Kita tes nanti ya, kita tes dulu nih. Baling-balingnya ntar aja, tes dulu nih, ini ada nggak gertakannya gitu. Kita tes menggunakan nomor 1, ini ada nih, sekali lagi ada. Alhamdulillah masih bisa. Nomor 2 kencang, nomor 3 wih bagus ya, alhamdulillah banget ini, masih bisa diperbaiki. Setelah pasang baling-baling, kita menggunakan listrik. Apakah anginnya besar? Ini muternya harus muter kanan. Iya, alhamdulillah anginnya ada. Nomor 2, nomor 1, alhamdulillah ya, anginnya masih bisa normal kembali. Kenapa kok masih bisa normal kembali? Karena setrum yang di tengahnya masih saya gunakan. Strum aslinya itu sebagian ada yang saya buang, sebagian ada yang saya gunakan. Kalau menjelaskan sangat sulit sekali ya. Misalkan di sini sangat sulit, nanti akan saya buatkan skema, mudah-mudahan bisa membantu pemahaman ya bagi yang belajar. Intinya yang belajar gini sih, saya makanya videonya pahamin dulu dari warna-warnanya, karena berbeda sangat sama kipas angin yang lain ya, sangat berbeda. Makanya pahamin dulu videonya, pahamin dulu warna-warnanya. Kalau udah sedikit nanti paham, kita akan bahas skema supaya pemahamannya itu lebih dalam. Nanti kalau ketemu dinamo yang begini, servisnya mudah ya, bisa dikerjakan sendiri di rumah. Bagi yang senang otak-atik silakan. Terima kasih. Minta maaf sebelumnya karena mungkin suaranya terlalu kecil atau videonya kurang jelas atau banyak yang pusing mungkin ya. Saya minta maaf sebelumnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.